Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu solusi paling gila dan berani di sejarah teknologi modern. Coba bayangin, gimana kalau data digital kalian itu udah saking besarnya, sampai-sampai buat mindahinnya kalian butuh sebuah truk raksasa. Kedengerannya kayak fiksi ilmiah kan? Tapi percaya deh, ini beneran terjadi. Jadi pertanyaannya gini, gimana sih caranya mindahin data sebesar 1 exabyte ke komputasi awan? Ini bukan lagi sekedar urusan memindahkan file biasa, teman-teman. Ini udah jadi masalah fisika kelas berat. Mindahin data sebesar itu pakai koneksi internet paling ngebut sekalipun, jatuhnya sama sekali nggak masuk akal. Terus gimana raksasa teknologi mecahin teka-teki super ribet ini? Jawabannya bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Kalian angkut aja datanya pakai truk gandeng roda 18. Ironis banget kan? Kita sering mikir kalau cloud atau komputasi awan itu sesuatu yang nggak kelihatan atau melayang di udara. Tapi buat nyampe ke sana, solusi paling efisien ternyata adalah pakai truk bermesin diesel yang sangat nyata dan super besar. Nah, buat ngebahas topik ini, materi kita bersumber dari ringkasan teknis sertifikasi AWS dari Tutorials Dojo yang ditulis langsung oleh John Bonso. Buat yang belum tahu, platform belajarnya John Bonso ini punya rekor tingkat kelulusan sampai 98% loh. Dan itu untuk ujian sertifikasi AWS yang susahnya minta ampun, dengan total lebih dari 200.000 siswa di seluruh dunia. Jadi, spesifikasi teknis yang bakal kita kulik ini pastinya sangat otoritatif dan bisa dipercaya. Oke, masuk ke bagian pertama, masalah data masif. Yuk kita pahamin dulu seberapa berat sih beban informasi digital milik perusahaan-perusahaan berskala raksasa ini. Masalah utamanya ada di waktu. Bayangin aja, mindahin seluruh fasilitas pusat data lewat jalur internet itu bisa memakan waktu sampai puluhan tahun. Iya, puluhan tahun. Pas sebuah perusahaan mau migrasiin informasi besar-besaran, nunggu transfer lewat jaringan internet tradisional yang pelan, itu benar-benar bukan pilihan buat bisnis mereka. Mereka mutlak butuh cara lain. Istilah teknisnya di sini adalah transfer data skala exabyte. Ini adalah proses migrasi kumpulan data supermasif, skalanya setara dengan mindahin seluruh isi satu pusat data secara utuh langsung ke infrastrukturnya AWS. Sekedar pengingat, 1 exabyte itu sama dengan 1 miliar gigabyte. Mindahin data sebesar ini jelas butuh pemikiran yang radikal. Lanjut ke bagian 2, hadirnya AWS Snowmobile. Buat ngakalin jalan buntu di jaringan internet ini, AWS akhirnya ngerancang sebuah solusi fisik yang luar biasa tangguh. Angka 45 di sini nunjukin skala fisiknya yang benar-benar masif. Snowmobile ini pada dasarnya adalah sebuah kontainer pengiriman berukuran 45 kaki yang udah dimodifikasi khusus biar super kokoh. Kontainer raksasa ini ditarik ngelewatin berbagai negara bagian pakai truk semi-trailer. Coba kalian bayangin, ada server data berlapis baja yang lagi jalan-jalan di jalan tol. Terus gimana dengan kapasitasnya? 100 petabyte. Fakta bahwa satu truk snowmobile aja bisa ngangkut data sebesar ini tuh sungguh mencengangkan. Ini setara dengan puluhan ribu harddisk eksternal biasa yang kalian gabungin ke dalam satu kontainer berjalan. Tapi tahu nggak apa yang paling menarik dari konsep gila ini? Masalah penetapan harganya. Walaupun terdengar kayak teknologi dari film fiksi ilmiah, struktur penagihannya tuh praktis banget. Harganya murni dihitung berdasarkan jumlah data yang kalian simpan di dalam truk itu setiap bulannya. Sangat simpel dan rasional buat layanan yang nggak lazim ini. Sekarang kita masuk ke bagian 3, cara kerja Snowmobile. Ini tuh ibaratnya realisasi modern dari metode lama yang disebut sneakernet, alias mindahin data pakai tenaga fisik. Alurnya itu sebenarnya sangat logis dan rapi. Pertama, truk snowmobile bakal datang langsung ke lokasi klien. Kedua, data perusahaan yang gedenya nggak masuk akal tadi bakal disalin ke dalam truk. Ketiga, truk tersebut disetir balik ke lokasi fasilitas AWS yang udah ditentuin. Dan terakhir, dari sana datanya langsung diunggah dengan kecepatan sangat tinggi ke penyimpanan AWS kayak S3 atau Glacier. Data fisik berubah menjadi data awan dengan sangat mulus. Tentu aja, kalau kalian lagi mindahin 100 petabyte data rahasia perusahaan, kalian butuh bagian keempat ini, keamanan tingkat film aksi. Lapisan keamanannya benar-benar luar biasa, teman-teman. Mereka nyediain personel keamanan khusus, pelacakan GPS, pemantauan alarm, sampai kamera pengintai 24 jam penuh. Datanya juga diamankan pakai enkripsi 256 bit, di mana kuncinya dipegang langsung oleh pelanggan. Tapi yang paling epik, tersedia opsi buat nyewa kendaraan pengawal keamanan yang bakal nempel ngiringin truk itu selama di jalan. Asli, kalian bisa dapetin konvoi pengamanan penuh buat data kalian.
Semua lapisan keamanan super ketat ini dirancang buat mastiin satu hal penting. Lacak balak atau chain of custody yang 100% aman. AWS mastiin pelanggannya nggak perlu khawatir, karena mereka tetap punya kendali mutlak atas data mereka selama seluruh proses migrasi fisik ini berlangsung. Sayangnya, masuk ke bagian 5, akhir dari sebuah era. Bahkan layanan se-ekstrim ini pun akhirnya harus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Sebelum tahun 2024, mesin raksasa ini masih sibuk warawiri memindahkan data perusahaan-perusahaan besar. Namun tepat pada bulan April 2024, AWS secara resmi memensiunkan layanan Snow Mobile ini. Iya, truk raksasa ini kini udah nggak tersedia lagi buat dipesan. Sebagai gantinya, sekarang AWS merekomendasikan solusi yang lebih modern. Buat transfer data fisik yang sifatnya offline, kalian sekarang disaranin pakai AWS Snowball Edge yang ukurannya jauh lebih kecil dan portable. Sementara itu, berhubung kecepatan internet global udah meningkat pesat, buat migrasi data lewat jaringan online, AWS merekomendasikan layanan AWS Data Sync. Internet akhirnya sukses mengejar ketertinggalannya dari kecepatan truk raksasa. Nah, hal ini meninggalkan kita sama satu pertanyaan yang cukup provokatif nih. Di dunia yang semakin nirkabel ini, menurut kalian, apa ya solusi fisik masif selanjutnya buat mecahin masalah digital? Kisah tentang AWS Snowmobile ini ngingetin kita bahwa mau secanggih apapun komputasi awan kita, kadang-kadang kita masih harus ngandelin otot fisik dan sebuah truk roda 18. Teruslah penasaran dan pastikan kalian perhatiin terus betapa menakjubkannya irisan antara dunia fisik dan digital ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.